Hello everybody, welcome to Basit Corner. Hehehe, ketemu lagi nih sama gue Basit di kamar. Kenapa di kamar? Karena gue kan ngetek di kamar, jadi Basit di kamar. Anyway, jadi gue just now, ya kan, gue baru upgrade SSD nih, ya kan. Gue habis upgrade SSD yang 500 GB doang sih. Tapi paling enggak gue bisa update CS:GO punya gue, ya kan. Game gue atu-atunya yang masih gue mainin. Lo tau nggak? Masa update tiap bulan, update-nya tuh 4 GB, dan amat. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting gue bisa headshotin pala orang, ya kan, tanpa nge-lag, anjay. Dan jadi CS:GO kan online kan ya, around the world gitu. Terus gue pernah satu waktu main pokoknya gitu. Terus pada sending voice gitu, apa istilahnya, push to talk atau apa gitu. Nah terus ada nih satu nih ngomongnya fucek mulu nih, ya kan. Setiap ngekill satu ngomongnya haha got you fucker, haha got you fucker, gitu. Nah terus begitu kan, abis itu sengaja gue deketin, ya kan, karakter gue di game CS itu. Gue deketin si karakter yang orang suka ngomong gacha, fucker gitu-gitu kan. Gue deketin nih. Nah, terus akhirnya dia tuh ngekill gue, ya kan. Terus gue coba bilang, hey bro, you played with good skill, gue bilang gitu. Where are you from, gue bilang. Terus dia bilang, I'm from Indonesia. Nah gue lanjutin lagi, how old are you, gue bilang gitu. Dia bilang 13 bro. Makin terus langsung aja gue bilang, gue juga dari Indo. Lo kalau ngomong jangan sembarangan, lu malu-maluin Indo, bacotan lo begitu, gue bilang gitu kan. Terus jangan gitulah ya, gue bilang gitu kan. Terus dijaga gitu. Dia bilang, ya bang, maaf bang gitu. Mungkin karena mendukung juga kali suara gue kayak amang-amang, ya kan. Jadi dia agak segan-segan gitu mungkin gitu. Ya udah, terus dia nanya-nanya gue dari daerah mana, umur berapa gitu. Abis itu senyap dia sampai akhir game, sampai akhir map. Dasar bocil geblek. Jadi intisarinya, kalau bukan kita yang edukasi secara langsung kayak gitu, ya siapa lagi gitu. Maksud gue, pokoknya gue cuma mau citra Indo tuh bagus gitu di mata interlokal, ya kan. Belum tentu orang tuanya tahu kelakuan anaknya begitu kan pas lagi main game, ya kan. Anyway, karena ini bersinggungan sama orang interlokal, ya kan. Jadi gue mau bahas tentang yang bersinggungan langsung sama orang interlokal kayak gini. Jadi tema kali ini yang mau gue angkat adalah pengalaman kerja sama orang interlokal. Gue akan sekedar sharing sama kalian tentang pengalaman gue yang gue alamin langsung. Karena di episode sebelumnya kan gue udah bahas kan, kalau gue selain punya usaha, gue juga kerja di perusahaan swasta sebagai business system analyst. Nah di sini head divisi gitu kan, di kantor gue tuh mostly dari interlokal, dari Sri Lanka lah. Yang dimana salah satunya adalah head divisi IT, which is bos gue dong. Nah jadi daily activity gue ya pakai bahasa Inggris gitu. Selain gue jadi cukup terbiasa pakai bahasa Inggris, gue juga bisa beradaptasi dengan culture mereka. Specifically culture kerjanya, culture apresiasinya gitu. Perbedaan yang paling mencolok adalah budaya basa-basi, ya kan. Di kita kan kalau mau makan nawarin gitu ya. Jadi mereka nih kalau mau makan ya makan aja gitu. Jadi kecuali kalau memang konteksnya tuh dia mau beliin, pasti ditanya dong kayak, lu mau apa, Solaria enggak atau apa gitu. Tapi kalau emang daily gitu ya nggak ada gitu, ya lu makan aja gitu. Terus juga prinsipnya lu mau kemana kayak terserah. Kayak gue nih, gue mau ke rooftop, gue tuh buat sebat-sebat karena kan kantor gue ada rooftop, ya kan. Jadi gue kalau ngerokok ke rooftop ke atas gitu. Nah atau ngopi gitu sampai budek kayak gitu, ya bodo amat dia mah, yang penting kerjaan kelar aja gitu. Tapi kalau itu sih sebenarnya nggak cuman budaya
orang luar ya yang kayak gitu sih. Orang kita juga ada kok yang prinsipnya kayak gitu sebagai atasan. Tapi yang signifikan banget soal basa-basinya, di setiap momen gitu nggak pernah terlintas di pikiran gue selama gue kerja dia tuh kayak nanya yang nggak penting, itu nggak pernah. Dan culture yang mungkin agak signifikan yaitu adalah dari sisi apresiasi, yang dimana dia bakal bilang kalau lu bener ya bener, kalau lu salah ya salah gitu. Jadi artinya sangat menghargai kebenaran dalam kerja walaupun kecil. Gue jadi inget soal apresiasi dari orang luar yang menurut gue perbedaannya cukup jauh sama orang kita. Jadi gue ada freelance dari platform Upwork gitu, udah cukup lama lah gue main Upwork gitu, dari tahun 2016 sampai tahun lalu lah sebenarnya, gue lupa ya, tahun lalu sebenarnya gue terakhir main. Tahun ini gue lagi vakum karena udah jarang apply proposal aja sih gitu, karena ada kesibukan lain aja. Nah terus udah cukup banyak gue orang nih punya klien gitu. Nah terus ada satu klien, saat kerjaan gue selesai dan uang masuk ke akun Upwork gue, terus dia kasih testi atau feedback untuk gue, isinya kayak gini: pekerjaannya sangat memuaskan, sangat kooperatif dan skill komunikasi yang sangat bagus. Sudah sering saya bekerja dengan freelancer ini. Nah berikutnya pasti saya akan menggunakan jasanya lagi. Nah lu perhatiin deh, dia bilang sudah sering bekerja sama gue, yang padahal baru kali itu aja gue kerja bareng dia sebenarnya. Artinya apa? Artinya appreciate-nya cukup tinggi gitu. Nggak cuma di Upwork sih, maksud gue juga punya gig di Fiverr gitu, dan sama begitu juga. Artinya memang orang-orang luar tuh ya, either Amerika, Eropa gitu ya, tinggi sekali gitu apresiasinya gitu tentang suatu kerjaan yang OG lah gitu ya. Dan banyak feedback positif yang sebenarnya agak berlebihan dari penyampaiannya. Dan terus ada sisi non basa-basi yang bikin saya sangat terkejut adalah, jadi waktu itu pernah gue freelance di Huge App dari San Francisco sebagai desain interior. Terus ada satu waktu weekend nih, gue mau liburan ke Bandung. Sebelum berangkat gue dilema nih, bawa laptop atau enggak. Karena di mobil cukup banyak orang dan barang-barang, jadi gue putuskan untuk tidak membawa laptop dengan asumsi agak jarang sih ada desain dadakan di weekend gitu kan. Akhirnya sampai Bandung, sampai hotel, liburan lah pokoknya. Nah pas hari terakhir di hotel ada email masuk lewat handphone gue. Gue lihat ada project dadakan 3 desain dengan fee $75. Lumayan kan? Tapi terakhir dikumpulin itu hari Minggu 8:30. Kan tadi gue berangkat weekendnya hari Sabtu. Jadi pokoknya Senin di Indonesia itu jam 8:30 pagi itu udah harus kelar, udah harus send gitu kan. Kan bedanya 12 jam kalau gak salah duluan kita waktunya. Karena gue gak bawa laptop, jadi gue kerjain lah di kantor. Gue sampai kantor jam 8. Sampai kantor langsung kerjain, cepet lah tuh ya kan, bet gitu. Jadi hasilnya gak maksimal gitu. Jadi ada perspektif di desain itu gitu ya, yang kurang proper lah gitu. Udah tuh gue send lah ke mereka. Udah nih jam 10-an uang masuk $75. Berbarengan abis gue cek saldo bertambah. Terus gue mau login di channel, karena kami pakai Slack ya dulu pakai Slack gitu. Pas login, loh kok user doesn't exist. Gue coba lagi 3 kali, loh kok nggak masuk. Abis itu gue cek email, ada email ternyata dari manajernya. Dan lo tahu emailnya singkat, padat, dan tanpa basa-basi. Dia bilang, untuk pekerjaan dadakan ini Anda tidak mengerjakan dengan maksimal. Dia bilang gitu. Terkesan buru-buru gitu. Dan berdampak pada desain Anda yang kurang perspektif dan kurang rapih. Fee sudah dibayarkan ke akun Upwork Anda dan mulai besok Anda sudah tidak bekerja di Huge lagi. Regards. Ih ampun, dipecat sama bule. Saya dipecat. Tapi dari situ
gue belajar sih ya, orang sana nggak neko-neko gitu. Nah terus beda sama klien gue yang dari Asia. Ini klien gue juga dari Asia, dari Vietnam kalau nggak salah. Itu feedbacknya biasa-biasa aja, cenderung cuman kasih bintang 2, 3 ya. Padahal di chat dia bilang it's so good bla bla bla. Kayak gengsi gitu ngasih feedback gitu. Apa orang Asia tipikalnya begitu? Nggak tahu juga. Wir. Nah intinya sih saat lu kerja langsung sama orang-orang interlokal, pastinya ada sisi dimana lu langsung wih gokil sih ini orang. Something yang belum pernah lu alamin di kantor sebelumnya. Semua ada plus minus. Kerja bareng sama orang interlokal maupun lokal gitu. Pokoknya apa yang lu alamin selalu ambil hikmah dan sisi positif, supaya baiknya diambil, jeleknya buat lu aja ya kan. Ya udah pokoknya sekian dulu episode kali ini. Share dan subscribe channel podcast gue ini kalau dirasa podcast gue bermanfaat dan bisa menemani kalian setiap 2 minggu sekali. Oke? See you on next episode. Dah.